Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari hadis ini sudah kita bahas 1 bulan yang lalu berkaitan dengan mengqashar salat. Mengqashar salat, mengqashar dan menjamak salat. Sebagian sudah kita bahas. Nah, sekarang diriwayatkan lagi oleh Imam Muslim tentang menjamak sekaligus juga mengqashar salat. Tadi oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim yang bernama Kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj yang dibaca oleh Ustaz Faisal, Al-Imam An-Nawawi mencantumkan penjelasan daripada Al-Imam Syafi'i. Karena memang Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i yang dicantumkan penjelasannya oleh Imam Nawawi berkaitan dengan kesimpulan dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang menjamak dan mengqashar salat. Jadi yang dimaksud menjamak dan mengqashar salat ini fisafar, seperti judul yang diberikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Sahih Muslim. Menjamak salat, al-jam'u baina salataini fis safari. Menjamak dan sekaligus mengqashar salat pada saat safar. Yang sudah kita bahas penjelasan tentang yang dimaksud dengan kebolehan mengqashar salat dan menjamak salat ketika safar, ketika bepergian adalah safaran tawilan, bepergian yang jauh, yang jaraknya juga sudah kita bahas. Nah, yang menarik juga di sini ada penjelasan tentang bagaimana hukum mengqashar salat tapi safar atau bepergian dalam jarak yang pendek. Mayoritas ulama memberikan fatwa safar, bepergian dalam jarak pendek itu tidak boleh sholat diqashar. Saya katakan sebagian besar ulama, tapi ada sebagian atau sedikit ulama yang membolehkan. Sedikit ulama. Tapi dalam kajian fikih kaul itu kaul yang syadz. Kaul syadz itu artinya fatwa yang tidak biasa atau menyimpang dari mainstream. Artinya dari garis besar yang disampaikan oleh mayoritas para ulama. Kalau dalam fikih kaul yang syadz itu nggak boleh dipakai, hanya sebatas wawasan keilmuan saja. Kalau saya sampaikan di sini karena tadi dibaca Ustaz Faisal, ya jangan salah paham, itu diamalin. Ini untuk wawasan keilmuan saja. Ya, tidak untuk diamalkan, hanya untuk wawasan. Kalau itu ada fatwanya, tapi fatwa yang masuk kategori syadz, nggak dipakai, menyimpang dari mayoritas fatwa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi saya ulang lagi, saya hanya menyampaikan sebatas untuk wawasan saja tentang jarak pendek yang dilakukan di jarak pendek itu sholat qashar. Tapi sebagian besar ulama berfatwa dilarang adanya sholat qashar dalam safar atau ketika kita bepergian jarak pendek. Yang selanjutnya dalam menjamak sholat termasuk mengqashar sholat, kita dibolehkan
istilahnya jamak takdim, dan juga boleh jamak takhir. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Jamak takdim, jamak artinya menggabungkan, takdim artinya mendahulukan. Semisal kita mau berangkat ke Purwokerto. Nah, kita juga sudah bahas, jangan menjamak atau mengqashar dari rumah. Nggak boleh. Itu sudah kita detail bahas. Kita mau niat berangkat ke Purwokerto misalnya, kan itu sudah lewat dari 80 km lebih. Kita mau jamak takdim, berarti kita sholat misalnya duhur asar, sholat duhur kita dahulukan, baru kemudian kita sholat asar. Namanya jamak takdim. Nah, kalau jamak takhir berarti kita menggabungkan tapi mengakhirkan sholat di mana kita sekarang ada di dalamnya, kita nggak lakukan. Kita udah lewatin naik bus atau nggak berhenti ini kan. Ini berangkat aja udah. Kita mau sholat nggak bisa. Kita mau turun juga nggak bisa. Kemarin kita udah bahas tentang sholat di kendaraan, sholat wajib pada 2 minggu yang lalu. Kita mau jamak takhir, ntar kalau sampai asar baru sholat duhur saya laksanain. Kalau saya udah sampai waktu asar, sholat duhur baru saya laksanain. Itu namanya jamak takhir. Cuman ada cumannya. Nah, ini yang cuman ada cumannya yang harus kita perhatiin. Yang tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi. Bagi orang yang niat sholat jamak takhir, itu ketika dalam perjalanan dia wajib niat, saya mau menjamak takhir ntar. Tadi salah. Baca lagi coba yang lempengan itu. Iya. وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب أن ينويه في وقت الأولى. Terus ويكون قبل ضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فأكثر. فإن أخرجها بلا نية عصى وصارت قضاء. Nah, ini penting. Jadi bagi yang ingin melaksanakan jamak takhir, itu penjelasan Imam Nawawi wajib niat jamak takhir. Wajib. Imam Nawawi memberikan penjelasan, kok fa'in akharha, dia ingin menjamak takhir bila niatin kagak niat, faqad asa, berarti dia bermaksiat. Wasarat qadaan, dan sholatnya bukan jadi jamak dan bukan jadi qashar, jadinya qadaan, sholat qada itu namanya. Ini penjelasan ulama ya, yang tadi dibaca oleh Ustaz Faisal. Penjelasan Imam Nawawi tentang hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini. Nah, ini mesti ingat nih kita nih, karena sekarang orang keluar kota itu udah bukan hal yang aneh, udah kebiasaan dong. Jadi kalau kita mau keluar kota, ingin niat jamak takhir, wajib niat. Kan kita ngelewatin waktu duhur misalnya nih.
udah antar aja sholatnya, sholat asar aja jamaah takhir. Kan dia berarti nggak sholat Dohor tuh, lagi jalan atau lagi dalam perjalanan. Nah niat dia, saya niat dalam hati, saya nggak cuma di mulut, saya niat melaksanakan sholat jamaah takhir ntar di waktu asar. Ada di wajib itu hukumnya wajib. Kalau kagak niat, dia berarti bermaksiat dan nggak boleh sholat jamak qashar. Kenapa? Jadinya sholat qadha. Lah kalau sholat qadha nggak boleh di qashar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib sih emang udah 3, isya 4 rakaat. Nah itu bedanya sholat jamak qashar dengan sholat qadha. Kalau sholat qadha meskipun kita 600 kilo nih, sini Semarang misalnya, sampai lupa niat jamaah takhir, itu jatuhnya qadha. Kalau jatuhnya qadha, nggak boleh sholat dipendekin 4 jadi 2, nggak boleh. Tetap itu isya 4, zuhur 4, asar juga 4. Nah, terus ini kalau jamak takhir, ini sholat yang mana yang mau kita dahulukan? Apa asar duluan atau zuhur duluan? Apa isya duluan atau maghrib duluan? Kalau kita sholatnya jamak takhir, berarti kita sholat duhur di waktu asar, sholat maghrib di waktu isya. Yang mau kita duluin tuh sholat yang mana? Terus hukumnya apa? Wajib apa kagak? Apa duluin sholat A atau yang B? Nah tadi penjelasan Imam Nawawi yang tadi dibaca itu boleh salah satunya. Gak usah ribut. Udah duhur duluan, agak asar duluan. Yang punya waktu duluan seperti asar. Gak usah bingung, terserah. Jadi nggak ada sifatnya yang wajib ini, nggak ada. Atau yang punya waktu duluan nggak ada. Asar dulu boleh. Duhur dulu boleh. Kalau jamak takhir, tapi kalau jamak takdim, ya yang pertama duluan nggak boleh dipilih. Kalau jamak takdim nih, kita mau sholat jamak asar, tapi di sholat duhur. Kalau itu duhur duluan, nggak boleh asar duluan. Kita mau sholat isya, tapi di waktu maghrib, itu maghrib duluan. Baru isya, itu nggak boleh milih. Kalau itu nggak boleh. Nah itu ketentuan antara jamak takdim dan juga jamak takhir. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan jelas ya, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari demi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.